Puji Tuhan, hari ini tanggal 21 Juni tahun 2020, ibadah kita tetap direkam, dan untuk kebutuhan jemaat yang beribadah di rumah, dan juga mungkin satu waktu saudara buka dan lihat itu di YouTube atau di mana, siapa tahu ada waktunya di hari mendatang menjadi berkat bagi saudara. Hari ini firman Tuhan, ya, temanya ada di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal 5, ya, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Tema kita adalah memperhatikan cara hidup. Kita baca ayat ini, Efesus 5 ayat yang ke-15. Boleh ikut sama-sama dengan saya, beberapa kita yang hadir, untuk membaca ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau bijaksana. Nah, dalam terjemahan lama, saya kutip, katakan begini: sebab itu ingat baik-baik bagaimana kamu melakukan dirimu, bukannya seperti orang yang tiada berakal, melainkan seperti orang yang berakal. Bagaimana melakukan diri, bagaimana bertingkah laku, bagaimana bersikap dalam hidup ini. Itu maksudnya. Jadi perhatikan dengan saksama. Perhatikan dengan saksama itu berarti kita memperhatikan ketika kita mau bicara atau setelah bicara, kita perhatikan. Tadi saya ngomong apa? Jangan-jangan salah. Saya mau ngomong sesuatu, jangan-jangan salah. Itu namanya kita memperhatikan dengan saksama. Tadi saya buat apa? Atau saya rencana berbuat begini, benar atau salah? Saya ingat ada satu guru kami dulu, dia katakan begini, zaman dulu kan masih nulis surat. Kalau kita jengkel dengan seseorang, tulis surat. Kita tulis surat, dia bilang, tulis saja, tapi jangan dikirim. Tulis beberapa kali, jangan dikirim. Nanti kira-kira sudah 4 kali atau 3 kali nulis, amarah kita, jengkel kita, sakit hati kita sudah reda. Yang kita tulis, baca ulang. Kebanyakan katanya, dan saya sudah saya sudah alami, ternyata saya tidak jadi kirim surat itu. Terlalu sadis, terlalu salah. Nah, begitu juga kita memperhatikan dengan saksama cara hidup, supaya kita tidak jadi salah dengan Tuhan, salah dengan orang. Nah, mengenai memperhatikan cara hidup ini, saya ada bikin catatan begini. Catatan saya pertama yang kita lihat adalah memperhatikan sikap hati dan tingkah laku kita. Sikap hati, tingkah laku kita perhatikan. Yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi sikap hati kita juga mulai merenung. Sikap hati saya yang begini benar apa enggak? Tentunya kita periksa di bawah terang firman Tuhan. Kita cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau kita cocokkan dengan pendapat sendiri, selalu benar. Hampir selalu kita rasa benar. Tapi kalau kita cocokkan dengan firman Tuhan, banyak tidak benarnya. Amin. Ya. Kemudian memperhatikan cara hidup adalah memperhatikan tingkah
sudah di atas sebenarnya. Tingkah laku kita, saya kelebihan bikin catatan. Kemudian memperhatikan keadaan kita saat ini. Keadaan kita hari ini seringkali kita sakit-sakitan, atau apapun keadaan kita perhatikan. Ini jangan-jangan saya ada salah dengan Tuhan. Langsung bukan tengking-tengking. Jadi kita tengking terus, berhenti, stop, apa segala macam. Kita tengking padahal yang salah kita. Kalau itu yang terjadi, perbaiki diri, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Seringkali keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak baik yang sedang kita alami, itu Tuhan ubahkan ketika kita tahu diri, menyadari keadaan diri kita. Nah, memperhatikan keadaan saat ini. Saya lanjut dengan ini. Jadi kalau kita memperhatikan cara hidup dengan memperhatikan sikap hati dan tingkah laku, memperhatikan keadaan saat ini, termasuk keadaan yang kita sedang hadapi saat ini. Nah, sehingga kita menyadari apa yang kita miliki tidak pasti tetap kita miliki. Mulai merenung kita. Ya, kalau kita makin dengan seksama memperhatikan cara hidup, memperhatikan keadaan kita mulai menyadari, orang mulai sadar, apa yang saya punya, apa yang saya miliki, sepertinya tidak mungkin habis, tidak mungkin lenyap, tidak mungkin hilang. Tetapi Tuhan selalu punya banyak cara. Habis, kita banyak bukti, kita lihat beberapa banyak tempat. Hari ini satu keluarga lengkap, anak, cucu, cicit kumpul mungkin sekitar 50-an orang, dan hartanya katanya tidak habis untuk beberapa keturunan, dijamin. Tetapi ketika datang bencana, tidak ada sisanya. Cuma sisa kadang-kadang 1-2 orang. Dan tinggal datang lihat, saudaraku, kakekku, nenekku pernah tinggal di sini. Gak ada bekas. Habis. Itu yang perlu. Begitu kita merenung, kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, itu tidak pasti untuk tetap kita miliki. Nah, kalau kita menyadari ini, maka kita mulai berhati-hati menggunakan berkat yang Tuhan percayakan ke kita. Amin. Kita berhati-hati, tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Pesan ke Abraham, pesan Tuhan ke Abraham, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Tuhan memberkati kita untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Bukan cuma berkat orang lain jadi kagum, dia keberkatan. Tetapi berkat yang kita terima dari Tuhan, itu Tuhan mau kita jadi saluran berkat. Itu namanya kita jadi berkat. Diberkati untuk memberkati, diberkati untuk menjadi berkat. Tapi begitu tergoda, termasuk kami pendeta-pendeta, tergoda untuk menumpuk, untuk jadi kebanggaan diri, maka habislah sudah. Sudah tak ada yang jadi teladan. Saya puaskan keinginan saya dengan berkat yang Tuhan beri, saya puaskan untuk keinginan sendiri. Dan masa bodoh dengan orang lain. Dan akhirnya rancangan Tuhan tidak terlaksana. Tapi kalau kita
selalu memperhatikan cara hidup, memperhatikan hati, memperhatikan sikap. Nah, kita menyadari apa yang saya punya sewaktu-waktu habis, hilang tanpa saya duga, dan di saat yang saya tidak harapkan itu terjadi. Tidak ada punya lagi apa-apa. Tapi kalau kita selalu memeriksa diri, kita hati-hati. Dan kita tidak kaget ketika sewaktu-waktu Tuhan izinkan tiba-tiba tidak punya apa-apa. Kami pernah alami tahun 96, tiba-tiba tidak punya apa-apa, numpang-numpang tidur di tempat. Ada jemaat yang terima. Puji Tuhan. Nah, menyadari bahwa umur juga tidak pasti kapan berakhir. Tidak ada yang pasti. Kalau kita memperhatikan cara hidup, kita akan sampai juga ke perenungan bahwa kita sampai kepada kesadaran bahwa umur tidak pasti untuk kapan berakhir. Ada yang sudah sakit, tak mati-mati, tidak mati-mati. Ada yang tidak ada sakit, hilang. Saudara, menyadari bahwa umur tidak pasti itu mendorong kita untuk menggunakan waktu yang ada. Amin. Gunakan waktu yang ada secara benar. Kita hidup hati-hati. Kita gunakan waktu. Kita gunakan apa yang Tuhan beri ke kita berkat, materi, harta, uang. Kita gunakan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan kemudian menyadari bahwa umur itu tidak ada yang pasti. Kapan berakhir kita tidak tahu maksudnya. Maka kita gunakan umur yang ada hari ini untuk melakukan yang benar. Amin. Nah, memperhatikan cara hidup, menyadari bahwa hidup kita yang singkat ini, boleh baca, boleh ikut baca. Memperhatikan cara hidup adalah menyadari bahwa hidup kita yang singkat ini adalah kesempatan mempersiapkan diri untuk hidup kekal yang bahagia. Maksudnya begini. Waktu kita suka memperhatikan cara hidup kita menyadari bahwa hidup kita ini singkat. Hidup yang singkat ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang tidak singkat, bagi kehidupan yang tidak pernah berakhir, bagi kehidupan kekal yang berbahagia. Karena rencana Tuhan untuk kita hadir di dunia ini, salah satunya hal adalah ini: mempersiapkan diri untuk hidup. Jadi hidup yang singkat ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang tidak singkat, atau bagi kehidupan yang tidak berakhir atau kekal dan berbahagia. Itu yang rancangan Tuhan. Tetapi kita ingat juga rancangan setan adalah kita tidak memperhatikan. Jika kita tidak memperhatikan cara hidup sembarangan masa bodoh, maka hidup kita dapat berakhir dalam kengerian selamanya di neraka. Ini yang mengerikan, yang sekarang jarang sudah diserukan, diperingatkan. Kiranya kita masing-masing, kita mulai memeriksa diri, memperhatikan cara hidup. Saya punya sikap hati, tingkah laku, keadaan saya hari ini
Apakah cocok untuk berakhir di atau berujung di hidup yang tidak berakhir tetapi bahagia, atau saya masa bodoh jalani hidup ini, pokoknya jalani saja, tidak usah memperhatikan cara hidup yang baik, yang benar, kemudian hidup kita akan berakhir di kengerian yang selamanya. Dua keadaan ini yang terus saya rindu untuk tetap diserukan, saya rindu untuk tetap saya renungkan, supaya saya hidup berhati-hati, supaya kita semua memperhatikan cara hidup kita. Kita lihat ada dua hal yang saya siapkan. Yang pertama, kalau Tuhan ingatkan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana engkau hidup, bagaimana cara hidupmu, bagaimana engkau melakukan dirimu. Yang pertama, saya bikin catatan begini: saling memperhatikan dan saling memberi dorongan, bukan mendorong tung supaya jatuh, tetapi memberi dorongan, saling memberi dorongan, memberi semangat. Ayatnya ada ini, Ibrani 10 ayat 24, saya sudah catat di sini. Baca sama-sama boleh, 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan. Di masa-masa ini kita juga belajar untuk saling memperhatikan, saling mendengar. Oh, Bapak Licuan kurang beras. Saya bilang, oh iya ya, kayaknya saya lihat dia mulai kurus. Oh, jangan-jangan dia nggak ada yang dia makan. Jadi saya memperhatikan. Tapi kalau sekarang nggak usah diragukan. Tapi maksudnya kita saling memperhatikan. Bisa dengar juga berita, saling memperhatikan. Tetapi yang utama, kita lihat kalau seseorang mulai loyo mengiring Tuhan, mulai hidup tidak benar, kita terdorong untuk memberi dorongan ke orang itu, dorong dalam kasih. Kembali setia dengan Tuhan. Kamu sudah melanggar firman Tuhan. Kembali. Itu namanya kita saling memperhatikan untuk saling mendorong dalam kasih. Tujuannya supaya tidak ada satupun di antara kita yang binasa. Amin. Ya, karena saudara pakai masker, jadi amin yang tidak terlalu kedengaran. Nah, untuk saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu yang pertama kita lihat. Kalau kita ada saling memperhatikan, waktu saya ada dalam kekurangan, maksudnya kekurangan melakukan kebenaran, saudara ingatkan, kalau menurut pendapat saya, sudah keliru. Mengingatkan, kan ada banyak kali orang, dia tidak ngomong, tapi dia cerita dulu ke orang keliling. Jangan bilang-bilang ya. Bapak Licuan begini, cerita dulu keliling, baru saya datang ke Bapak Licuan. Menurut saya, Bapak itu keliru, salah, gini. Oh iya ya, berubah. Tapi di luar sana keliling, orang sudah bilang, apa itu? Main musik di gereja, tapi kelakuannya, ya ampun. Saudara, saling memperhatikan, mendorong dengan kasih. Itu katanya, kalau ada saudaramu yang bersalah, datang katanya, tegur dia dengan kasih, memperingatkan. Memang resikonya begini, kalau saudara menegur seseorang walaupun dengan kasih,
resikonya kadang-kadang kita dipelototi. Kita dipelototi, apalagi dia tidak mau diberi nasihat, kita yang seringkali babak belur juga. Tapi yang penting hati yang mengasihi itu yang mendorong kita untuk memperingatkan seseorang. Jadi itu menjaga kita untuk saling untuk memperhatikan cara hidup kita. Seringkali kita kurang mampu untuk memperhatikan. Perlu orang lain yang memperhatikan untuk memberitahu kita. Amin. Kita kan banyak kali lupa diri. Banyak kali lupa diri. Kita kira kita benar. Itu yang berbahaya. Kita kira kita benar, kita sangka kita benar. Itu sebabnya kita rasa enggak ada yang perlu diperbaiki. Jadi begitu orang memberitahu kita, seringkali kita sangat tidak terima. Tetapi Tuhan punya cara supaya kita memperhatikan cara hidup kita, supaya kita berujung di kekekalan yang berbahagia, bukan kekekalan yang berbahaya. Maka Tuhan pakai juga sesama, katanya saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih untuk pekerjaan atau dalam pekerjaan yang baik. Saya terus Ibrani 10 ayat 25, kita semua ingat ayat ini. Berarti kita disuruh diingatkan untuk saling memperhatikan, memperingatkan orang untuk ibadah. Tetapi yang saya catat di sini Ibrani 10 ayat 25, saling mendorong atau mendorong dalam kasih untuk memperingatkan sesama kita, untuk saling kita memperingatkan, kedatangan Tuhan sudah dekat, mesti mempersiapkan diri. Saya setengah bercanda, tapi saya ingatkan, saya bilang begini, mikir baik-baik ya pengerja-pengerja ini, gak usah kawin, Tuhan sudah mau datang. Setengah guyon, setengah bercanda, tetapi ada betulnya yang salah satu pembicara suka bilang, kalau mau alami sorga di dunia, mau alami kebahagiaan sorga di dunia, menikahlah. Tapi kalau mau alami neraka di dunia, menikahlah. Nah, kita bisa terjemahkan itu artinya apa? Di dalam pernikahan bisa berbahagia, tetapi begitu tidak hati-hati sedikit saja, yang terjadi di dalam pernikahan adalah neraka. Bukan itu tema pagi hari ini. Kenapa belok ke sana? Itu penyimpangan. Saling mendorong untuk mengingatkan kedatangan Tuhan. Mengingatkan. Ingat, kedatangan sudah sangat dekat. Kita hidup berhati-hati karena tidak ada orang yang layak menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua tanpa kekudusan. Jadi kita saling mengingatkan. Yang kedua untuk memperhatikan cara hidup. Yang kedua, ya, 1, 2, 3. Ya, yang kedua, baca sama-sama, memperhatikan keadaan yang Tuhan datangkan sebagai peringatan. Seperti contoh yang sekarang kita sedang hadapi, kita perhatikan. Jangan tiba-tiba kita tengking, berhenti sampai hari ini. Kita perhatikan, apa ya? Saya pernah sampaikan mungkin 1 bulan lalu. Saya sampaikan, waktu kita lihat keadaan ini, kita didorong untuk memperhatikan keadaan kita. Jangan-jangan ya Tuhan, kami sudah begitu sombong,
Gereja sudah begitu sombong, pendeta-pendeta sudah begitu sombong. Tokoh-tokoh bangsa ini, tokoh-tokoh di dunia sudah begitu sombong dan angkuh. Mungkin pemimpin-pemimpin di dunia sudah banyak yang begitu angkuh. Tokoh-tokoh nasional sudah jadi begitu sombong, bicara sembarangan, bohong dibilangin benar. Tuhan datangkan semua ini menimpa seluruh dunia. Saya percaya salah satunya adalah tujuan Tuhan supaya orang-orang sombong, kita-kita yang sombong ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita selamat itu loh. Karena ayat yang di 2 Petrus pasal 3 itu tetap berlaku. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tuhan izinkan, Tuhan tega, Tuhan sampai hati izinkan keadaan yang bikin sukar ini. Cuma makhluk, kalau itu makhluk kecil, virus, kemudian mempengaruhi keadaan besar, ekonomi negara besar pun goncang. Cuma penyakit, cuma penyebab, tapi penyakitnya mengerikan, kemudian menggoncangkan sampai ekonomi goncang seluruh dunia. Kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan keadaan ini kesempatan untuk kita merendahkan diri, bukan saling mengecam. Pendeta satu salahin pendeta lain, sepertinya hebat sendiri. Ada juga yang pamer sepertinya hebat. Kalau bertindak atas dorongan Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, pasti bagus. Kalau bertindak untuk kebanggaan diri pribadi saya sebagai pendeta, kebanggaan diri kelompok, organisasi, atau apapun, itu mendatangkan kebinasaan. Tapi Tuhan ingatkan untuk memperhatikan keadaan yang Tuhan datangkan sebagai peringatan. Amos 4 ayat 7, ayatnya begini, sekalipun sepertinya saya ayat 6 ini. Ini mungkin ayat 6. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sudah keadaan lapar, sudah keadaan ekonomi merosot, tapi tidak memperhatikan. Itu sebabnya membuat orang tidak berbalik kepada Tuhan. Ini ayat yang maksud saya. Nah, ayat 10, Amos 4 ayat 10. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti ini COVID atau COVID melepas sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang, dan seterusnya ini. Tapi akhir ayat ini katakan, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amos 4 ayat 10. Tuhan bilang, aku sudah datangkan penyakit sampar, tapi masih nyombong juga, tidak berbalik kepada Tuhan. Rupanya Tuhan izinkan kita memperhatikan keadaan diri, memperhatikan keadaan sekitar kita yang terjadi. Ada efeknya dalam hidup kita. Tujuan Tuhan supaya orang berbalik kepada Tuhan. Kiranya
seluruh orang di bangsa kita ini atau bangsa-bangsa di dunia mulai berbalik kepada Tuhan. Oh, penyakit sampar yang Tuhan izinkan dilepaskan, makin banyak yang mati. Tuhan izinkan dilepas penyakit sampar. Tujuan Tuhan untuk orang periksa diri, merendahkan diri, berbalik kepada Tuhan. Mungkin tolong tampilkan, ada satu ayat yang saya ingat, saya tidak catat. Ada ayat di dalam Ratapan pasal 3 ayat 40 atau 41, 40 dulu, mungkin 40 itu. Kita baca sama-sama ayat itu. Terus saya sudah mau sampai kepada penutup. Udah berapa menit? Ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Menyelidiki, memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Kiranya bangsa kita ini juga bangsa-bangsa di dunia menyelidiki keadaan hati, keadaan hidup, dan berpaling kepada Tuhan, merendahkan diri, berpaling kepada Tuhan. Saya akhiri, ada 2 ini tapi yang sudah kita lihat tadi. Lama juga. Ya, memperhatikan cara hidup, memperhatikan sikap hati dan tingkah laku, memperhatikan tingkah laku kita, memperhatikan keadaan kita saat ini yang kita sedang hadapi, sehingga kita menyadari apa yang kita miliki tidak pasti tetap kita miliki, menyadari bahwa umur tidak pasti kapan berakhir, memperhatikan cara hidup, menyadari bahwa hidup kita yang singkat ini adalah kesempatan mempersiapkan diri untuk hidup kekal yang berbahagia. Atau ketika kita tidak memperhatikan cara hidup, tidak hidup hati-hati, maka hidup kita dapat berakhir dalam kengerian selamanya di neraka. Kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan satu nyanyian yang pemusik boleh